Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan memaparkan tugas topik 4, ruang kolaborasi, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Zakaria Manurung, Rizky Amaliani Sinaga, Sinta Wentina Simbolon, dan Siti Maria Mauliza. Berikut adalah pemaparan materinya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apa relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Yang kedua, bagaimana mewujudkan profil Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Jawaban untuk pertanyaan 1 adalah relevansi Pancasila sebagai entitas, identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 adalah pandangan hidup. Artinya, Pancasila merupakan gambaran tentang hal yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila digambarkan sebagai cita-cita bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan di masyarakat melalui peserta didik sebagai masyarakat masa depan bangsa Indonesia. Kodrat alamiah. Artinya, Pancasila merupakan sifat alamiah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Sebagai guru yang profesional, kita harus mampu mengaitkan berbagai materi pembelajaran sesuai kodrat alamiah mereka. Hal ini bisa diuraikan bahwa dalam mengajar, peserta didik harus menerima ilmu yang nantinya bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna pada peserta didik, diperlukan acuan yang jelas dalam merumuskan pembelajaran, yaitu kodrat alamiah masyarakat Indonesia yang digambarkan dalam Pancasila dan profil pelajar Pancasila. Adapun harapan dengan pengimplementasian profil pelajar Pancasila di pembelajaran, peserta didik dapat memahami dan menerapkan konsep yang ada di dalam profil pelajar Pancasila pada kehidupan sehari-hari mereka, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan mandiri. Cara mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21 adalah dengan memberitahukan bagaimana profil pelajar Pancasila itu, selalu menerapkan dan menitik beratkan sikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang baik untuk peserta didik, memberikan pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat belajar, dan menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik sesuai dengan sikap profil pelajar Pancasila di sekolah, dan diawali dan diakhiri pembelajaran dengan doa dan saling menyapa. Putar film dan bercerita-cerita inspiratif dalam kegiatan pembelajaran. Putar film dan cerita-cerita inspiratif dalam kegiatan pembelajaran. Bagikan nasihat dan cerita motivasi yang membangkitkan semangat murid. Menanamkan kebiasaan positif kepada siswa seperti bergotong royong, membuang sampah, piket, dan sebagainya. Buatlah penugasan yang memicu kreativitas dan budaya kemandirian seperti membatik, observasi di museum, studi kasus mengenai fenomena sosial, dan lain sebagainya. Selain itu, hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berpihak pada peserta didik di abad ke-21 adalah sebagai berikut. 1. Beriman
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan ke-6. Kreativitas. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 elemen. Elemen yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dalam hal ini, pelajar Indonesia harus memahami nilai akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara serta akhlak pribadi. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Dalam hal ini berarti pelajar Pancasila harus mampu mempertahankan nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan identitas bangsa. Namun di sisi lain tetap memiliki wawasan dan keterampilan global dan mampu terbuka untuk berinteraksi dengan budaya lain. Selanjutnya yaitu bergotong royong. Budaya kolaborasi, kepedulian, berbagi dan secara sukarela menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama agar bisa tuntas dengan cepat dan lancar merupakan cerminan dari identitas masyarakat Indonesia yang perlu dilestarikan kepada generasi muda. Elemen selanjutnya yaitu mandiri. Kemandirian berarti setiap peserta didik mampu bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang dijalaninya, sadar atas kemampuan diri, dapat mengendalikan emosi, mampu mengatur pikiran dan perasaan untuk mencapai tujuan. Elemen selanjutnya yaitu bernalar kritis. Bernalar kritis menunjukkan kemampuan siswa secara objektif dalam memproses informasi dan bisa memberikan alternatif pemecahan masalah, mengelaborasi berbagai informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen yang terakhir yaitu kreatif. Peserta didik yang kreatif berarti mampu menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan memiliki dampak positif. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.